Selamat yang megang BRI, BNI, Bank Mandiri, dan BBTN, dan pasti pada megang semua. Saya ucapkan selamat, karena kamu dapat kan, Devi. The real duduk-duduk aja digaji ya. Iya, digaji langsung ya. Apalagi mau udah megang empat-empatnya, bahagia ya Mas ya, kayak dapat menang lotre ya. Rezeki nomplok lah ya, warisan ya, dapat warisan. THR apa namanya, THR sebelum Lebaran ya, udah dapat sebelum duluan ya. Lebaran, bener. Lagi nominalnya lumayan gede-gede semua ya, nggak salah ya, Pak gitu. Betul, Saya betul. sempat sih, cuma yang BTN sama BNI nggak saya lihat tapi tadi kalau BRI kan BTN 200 itu ya, sekitar 49 kalau saya nggak salah. Nggak nyampe 50 ya? tapi 48 atau 49 per lembar. BNI kalau saya nggak salah. berapa Mas BNI? Mungkin bisa diintipin Mas BNI. Mas, BNI nggak tahu. kalau nggak salah lebih rendah dari BRI, Mbak. Yang BRI itu 300, BNI 200 apa? Apa kebalik aku agak lupa juga. BRI sih 286 sih Mas, aku lihat 286, terus Bank Mandiri tadi 350-an lah tadi, sekitar itu. Ya. Lumayan ya. Oke, lumayan. Oke, dan kemudian ada lagi nih saham batubara PTBA. Tadi kursnya berapa? Ntar saya intip dulu ya. PTBA. Oh, turun mana ya? Nah, PTBA itu mau rilis kinerja keuangan sepanjang 2023, juga bakal menggelar RUPS juga nanti abis ini. Dan kemudian karena ini 3 hari doang ya, pasar bursa kita buka 3 hari, itu kan diperkirakan inflasi sebenarnya ini berbanding terbalik sama yang tadi suku bunga bakal turun ya untuk prediksi pekan lalu. Nah, kalau misalnya biasanya di bulan Maret nih, di bulan penuh dengan berkah alias Ramadan, itu biasanya kan bakal banyak permintaan ya. Nah, itu biasanya itu akan meningkat tuh. Jadi harga barang dan jasa. Nah, biasanya kalau secara historis bulan puasa tuh bakal banyak demand ya. Nah, itu biasanya inflasinya bakal tambah naik ya gitu, seperti itu. Kayak gitu sih Mas. Nah, jadi itu perkiraannya, dan kemudian kalau kita lihat dari Amerika Serikat itu CPI-nya udah ada pengumumannya. Pengumumannya tuh di di pekan ini inflasinya naik ya 0,4%. Sebentar. Sorry. Iya, benar-benar yang naik itu ini CPI-nya. CPI-nya naik 3,3%. Oke, kemudian 70% bakal ada penurunan suku bunga di bulan Juni. Seperti itu. 70% ya. Iya, setelah inflasi nanti bakal ada peluang 70% penurunan suku bunga itu akan terjadi di Juni 2024. Jadi ini disambut positif ya, karena kan biasanya kalau suku bunga The Fed turun kan akan diikuti dengan suku bunga yang lain, seperti itu sih Mas. Jadi itu Mas untuk katalis positifnya dari dalam negeri dan dari luar, sehingga kita menjadi 7.000 berapa sekarang Mas, closing masih udah belum ya? Ini sobat 7431 ya. 7431. Oke. Luar biasa. Thank you Mbak Fira buat 0, betul. Oke, thank you Mbak Fira buat reviewnya, luar biasa. Ini hari keempat kalau kita melihat tanggal 6, 7, 8, 13 ya. Ya, boleh kita bilang berkah di awal bulan puasa. Oh, nah ini apalagi teman-teman tadi sudah dengar akan ada pembagian dividen ya dari banking. Itu kalau misalnya teman-teman sudah hold dari beberapa bulan aja ya, setengah tahun yang lalu deh ya, itu estimasi yield teman-teman itu mungkin sekitar 5-6% ya, itu masing-masing banking ya kalau hitung-hitungannya. Nah, itu jadi udah cukup lumayan lah kalau boleh kita bilang seperti itu. Nah, tadi juga dari sisi sentimen juga so far sih tidak ada yang perlu dikhawatirkan ya teman-teman, karena indeks kita juga menunjukkan tren yang cukup baik. Tadi juga dari sisi luar negeri khususnya US itu juga ada potensi untuk penurunan suku bunga ya di semester 1 tahun ini, estimasinya. Kalau sekali lagi tuh kalau semua berjalan mulus ya. Kalau misalnya ada yang lagi tiba-tiba wah gabut nih, perang lagi gitu, nah itu ya tentu saja bakal keras lagi, berubah lagi nanti estimasinya, stres lagi semuanya. Oke, tadi juga udah disebutkan Mbak Fira juga untuk saham-saham menjadi top gainers dan top losers. Berarti saya ucapkan happy cuan mungkin untuk teman-teman yang saham-sahamnya di posisi top gainers, top losers hari ini. Selamat ya. Yang penting pastikan aja kalau teman-teman melakukan trading sesuaikan dengan trading plan.
money management yang baik, dan pastikan teman-teman juga memantaunya secara berkala seperti itu ya. Dan untuk membuka pertanyaan, karena belum ada pertanyaan dari teman-teman, saya melihat nih, karena punya saya sudah mulai berubah nih Mbak terkait dengan daftar watchlist saya. Ada satu saham saya ingat juga kemarin itu ada BRIS, wah ya, yang ada di spill oleh Mbak Fira. Masih kembali closing ini tadi saya lihat di indeks LQ45 closingnya di harga, sorry sebentar, 2.800-an ya, luar biasa. Betul. Masih rekomendasi ya. 2.000 apa 2.200 ya. Kalau teman-teman ingat juga mungkin 6 bulan yang lalu juga Mbak Fira nih ada di area 1.500-an juga pernah spill waktu itu. Nih kalau teman-teman masih bersikukuh, waduh, Happy New Year BRIS, waduh, luar biasa ini kayaknya. Kalau ada yang masih megang bahagia ya, saya udah lepas kemarin. Sesuai trading plan, Mbak. Kan ya kan, kalau sudah aktif ya udah. Kalaupun dia naik lagi ya, bukan rezeki. Yang penting sudah cuan ya, kan ada rezekinya masing-masing. Buat yang masih megang, alhamdulillah ya Allah. Masih mau ke 3.000 lagi teman-teman, monggo dikip aja, nggak apa-apa, nggak masalah. Tuh ya. Kalau yang masih punya nih. Nah, sekarang saya nanya nih ke salah satu yang lagi hit juga selama kita libur kemarin, itu kan harga emas cukup naik gila-gilaan ya, Mbak. Dan beberapa hari yang lalu itu disertai oleh kenaikan beberapa saham yang ada di sana. Mungkin boleh, kalau saya boleh spill, ada Antam, terus ada MDKA juga tadi itu MDKA. Ya. Terus juga ada, aduh aku lupa nama satu sahamnya, Mbak. Boleh deh, untuk Antam dengan MDKA, kalau overview-nya Mbak, teknikalnya masih flow-nya masih enak nggak sih ini untuk ikut flow-nya, atau aja udah deh kayaknya lewat dulu deh ini. Boleh Mbak, silahkan. Nah, oke. Jadi MDKA ini sekali aja ya aku spill tuh masuk rekomendasi aku di hari ini Mas. Jadi kayak kemarin lagi bisa baca Mbak Fira nih lama-lama ya. Ini ada pertanyaan apa ini ya? Ini Pak Cahyo pasti ini ya. Ide skater Mbak Fir, debanya cowok ya. Kok tahu sih Pak Cahyo? Oke. Wah, masa bisa nebak nih. Oke, jadi rekomendasi saya sekalian nih ya, BRIS yang pasti ya. Entry-nya ini kalau mau entry mesti tuh ini ya agak-agak nunggu dulu nggak, soalnya udah 2850. 2850 target price saya untuk di pekan ini ya, tapi ternyata sudah tertembus ya sobat IDX semua. Jadi mungkin memang sih kalau misalnya kita lihat dia masih bullish combination ya untuk secara chartnya. Jadi kalau misalnya teman sobat IDX mau masuk, mungkin bisa boleh antri dulu lah di harga 2.650 ke atau 2.700. Karena kalau misalnya mau kan kadang-kadang kalau udah terlalu tinggi juga, dia pasti bakal ada koreksi sedikit lah. Nah ini bagi kalau harganya kan sudah IHSG kan 7.400 ya. Nah, biasanya tuh besok agak-agak ada koreksi sedikit aja mungkin bisa masuk gitu. Karena ini kok kita ada resisten dari BRIS itu bisa ke angka 3.000-an. Nah, untuk MDKA dan Antam, nah MDKA dulu ya. Untuk MDKA ini masuk ke rekomendasi saya. Jadi ini istilahnya untuk chartnya namanya tuh falling wedge, Mas Randi. Jadi falling ada gerbang menuju cuan untuk mendapatkan cuan. Jadi atau menuju ke bullish ya, sudah mulai menuju bullish ya. Kalau kita lihat breakout trend dia ya. Dari chartnya ini sih seharusnya ini prediksi saya itu posisinya itu untuk entry di 2.300 ya. Target price-nya dia itu di 2.500. Tapi kok kita lihat ini resistennya dia tertembus ya. Sorry, tadi udah sempat ke 2.500 nggak tadi ya Mas Nanti kita lihat dulu. Ini per hari ini 2410 baru Mbak. 24 belum sempat ya. Belum nembus 25 ya. Nah, volumenya kurang. Karena dia volumenya kurang betul. Kalau kita lihat di sini sih posisinya dia masih bisa melanjutkan penguatan ya, karena dia ada falling wedge itu. Jadi dia ada celah untuk menuju ke bullish ya, menuju ke resisten. Kalau misalnya tertembus resistennya di 2.500 atau di MA60, ini kan di MA60 di 2.500 ya. Nah, dia bakal bisa melaju ke atas tuh. Dari yang udah lama banget ya, dia nggak salah ya udah posisinya stagnan ya, volumenya juga masih belum terlalu kencang emang, tapi dia sudah mulai ada posisi untuk falling wedge atau bullish. Jadi kalau misalnya sobat IDX mau masuk sih bisa.
Nanti bisa antri di sekitar 2.300-an atau 2.350. Untuk stop loss-nya di 2.200. Itu untuk MTKA. Ini juga boleh, Mas. Cuma tapi tetap andalan saya BLIS ya, Cin. Oke, kemudian Antem nggak? Antem. Oke, Antem yang kemarin udah case-nya udah selesai nggak kemarin ya? Hotman Paris ikut maju nggak salah kemarin ya? Iya, ikut maju, betul. Ikut maju Hotman Paris ya, wah seru banget ya sidangnya ini. Dan volumenya juga kenceng banget ya, karena jadi pembicaraan. Istilahnya dia jadi kayak ini ya, bintangnya saham ya, karena jadi pembicara. Running topic number 1 ya untuk saham. Volumenya kita bisa lihat ya, apalagi untuk hari ini kenceng banget tuh volumenya. Nah, untuk Antam ini tadi close-nya di posisinya ada di close-nya tadi ada di 1620. Nah, ini posisinya udah sebenarnya dia masih under di MA 200 ya, under MA 200. Tapi posisinya sudah di atas MA 20. Jadi masih boleh banget nih kok misalnya sobat indeks sudah mulai untuk ngincer dia masuk. Cuma kalau untuk harga sekarang sih masih ketinggian kalau misalnya mau masuk ya. Mungkin boleh dikit-dikit antri di inilah di MA 60-nya di harga berapa itu? 15. Boleh antri di harga 1.500 atau di 1.550. Begitu Mas Randy, kalau misalnya mau antri beli ya. Nah, ini masih bakal melanjutkan penguatan karena kalau kita lihat di sini juga MA 5-nya nembus MA 20 ya. Jadi dia udah nge-cross, ini bakal ada uptrend atau dia golden cross ya. Ini sih resistennya bisa menuju ke MA 120, bisa menuju ke 1650 Mas Randy. Cuma kalau mau beli jangan hari ini ya. Atau maksudnya saya nunggu koreksi dulu lah. Kayak gitu, karena ini udah tinggi banget. Hari ini rata-rata pasti pada profit taking lah, karena kan harganya melambung semua ini. Seperti itu Mas Randy. Jadi untuk Antam bolehlah jadikan watching list ya sama teman-teman semua. Gitu. Untuk Mas Randy juga kan kalau masih nggak boleh beli ya, beli istrinya aja. Aduh. Bahaya. Aku deg-degan mendengarnya. Aku beli emasnya aja deh, Mbak. Beli emas tentang batangan juga menguntungkan kok Sobat ID. Itu salah satu diversifikasi pemilihan investasi ya kan. Aku beli ETF-nya aja Mbak yang ada Antam di dalamnya. Jadi ikut naik gitu aja deh Mbak. Oke, siap. Aduh, aku deg-degan. Selanjutnya. Kamu ada pertanyaan nih dari Mas atau Mbak Pinocchio nih. Harum sepertinya oke nunggu koreksi. Harum oke nggak Mbak? Oh iya. Harum. Apakah Harum namanya nih? Harum namanya ya. Harum dulu terus itu saya udah sempat cuan sampai 50% loh Harum untuk BBNI. Aduh. Tapi nunggunya bertahun-tahun. Monggo silakan Mbak. Oke, kalau kita lihat Harum, Mbak, kakak, aku panggil kakak jadi nggak tahu siapa cowok ya. Oke, kakak Pinocchio untuk Harum. Kita lihat chartnya Harum dulu, lihat ya. Harum, sorry agak ngelag. Jangan gugup Mbak, nggak tahu apa. Dia kan masuk pertambangan kan lagi batubara lagi naik ya. Nanti kalau kita lihat Harum, dia sudah mulai uptrend. Kalau kita lihat dia lowest price-nya di 12 Februari itu dia sudah downtrend banget ya sampai ke Februari kemarin. Terus mulai ada pembalikan arah itu di sekitar bulan-bulan sebentar ya. Mana apa ini? Oh, di bulan Maret dia sudah mulai volumenya mulai kencang tuh ya di bulan Maret atau di akhir Februari. Nah, kalau misalnya Harum ini posisinya dia ada di atas MA 20 ya harganya. Dan kalau kita lihat juga dia MA 5 nge-cross di MA 60 ya, tandanya dia golden cross juga. Nah, ini bagus banget kalau misalnya Sobat Indeks mau beli. Kalau kita volumenya juga sepekan terakhir kemarin dia juga mengalami peningkatan untuk volumenya. Tapi better kalau misalnya mau masuk bener nunggu koreksi ya untuk kakak Pinocchio. Kalau misalnya mau beli mungkin bisa nunggu di sekitar MA 60 atau di sekitar MA
pertengahan MA 60 sama MA 20 mungkin bisa ambil di sekitar 1250 atau di 1230 atau di 1250 kalau misalnya mau entry. Karena untuk sekarang masih ketinggian banget ya, karena lagi happening ya untuk komoditas juga ini kan masih happening. Nah, ini biasanya bakal laju ya. Jadi kalau misalnya mau beli sih nunggu koreksi dulu di sekitar 1025 di 1025 atau di 1300 itu sih Mas Randi. Kalau kita lihat resisten terdekatnya dia posisinya ada di 1400 untuk resisten pertama, apabila dia tertembus maka dia bisa majukan penguatan lagi ke resistennya yang kedua di 1450. Itu untuk Harum. Oke. Baik, itu ya Kakak Pinocchio, semoga membantu jawabannya ya. Oke, selanjutnya ini ada yang menarik juga nih Mbak, kayaknya udah mulai menunjukkan kayak hawa-hawa ini apa namanya ya, akan berubah tren ya. Bukan. Berubah tren. Ini ada satu ada Pegas dan yang kedua ada JPFA nih, Japfa nih Mbak, monggo deh boleh nih. Ya. Pegas dan Japfa. Kita lihat Pegas dulu ya. Oke, untuk Pegas sepekan kemarin dia benernya volumenya kecil ya Mas ya, nggak terlalu ramai. Dia malah sempat di low setelah 18 Desember dia di harga cuma 1060 tuh. Nah, terus dia sideways lama banget, sempat downtrend juga. Nah, dia tuh hari ini dia baru volumenya tinggi banget ya, sangat melambung karena memang lagi happening juga sahamnya. Gas oli itu lagi melambung harganya. Nah, highest price-nya kemarin itu kita di tanggal 21 Februari itu ada di 1210. Nah, kalau misalnya kita lihat nih, kalau better sih, saya sih better kalau mau masuk sih better nunggu di MA 20 ya. Antri di harga 1150 karena udah ketinggian nih soalnya. Karena volumenya hari ini kan sangat melejit ya itu. Apa namanya? Betul, volumenya masih jarum ya. Masih jarum ya. Kalau masih jarum gini, masih jarum di atas. Kalau misalnya kalau candle kayak gini nih sih better nunggu aja sih, nunggu agak koreksi dulu ya. Soalnya kalau kayak gini potensinya masih ada koreksi sih Mas, kayak gitu. Emang dia udah mulai reversal tapi dia masih ada potensi untuk koreksi dulu. Nah, kalau saya mau antri tadi bener di MA 20 bisa masuk di harga 1150-an. Kemudian kalau untuk resistennya yang terdekat dia posisinya nanti dia bisa ke bisa ke 1230 atau ke 1250, bisa ke situ sih nanti kalau misalnya volume masih bertahan ya, seperti itu Sobat IDX dan Mas Randi. Itu untuk gas boleh sih, cuma karena memang ini kan istilahnya saham yang komoditas sama batu bara dan oil gas ini kan lagi happening ya, jadi biasanya kayak gini nih sentimennya tuh cuma beberapa bulan biasanya sih Mas, atau mungkin nggak yang lama gitu. Jadi kalau misalnya ini dimanfaatkan untuk momentumnya aja gitu. Jadi kalau misalnya untuk jangka panjang better enggak ya. Jadi better kalau misalnya untuk buat day trade atau buat swing trade gitu Mas. Seperti itu Mas. Itu sih. Karena kan dia memang lagi happening. Yes. Baik. Terima kasih banyak Mbak. Ya, halo Mbak. Enggak ada. Ya, halo. Ya Mas. Oke, ada. Ya. Saya ini nggak bisa lihat Mas lagi, cuma dengar suaranya doang. Ya Allah. Ini baru lagi dengerin podcast aku aja ya berarti. Iya, bener, gak ada mukanya loh. Aduh, Mas Andi. Tapi tampilan ini aman sih Mbak. Di replaynya pun juga lihat aman sih. Nanti tolong itu tadi kan. Mas, saya butuh capture kita berdua. Oke, siap Mbak. Nanti ada saya share, boleh. Oke, selanjutnya nih Mbak, tadi ada Japfa. Ini juga kayaknya menunjukkan Mbak akan ada perubahan tren yang masih potensi kalau saya lihat di sini. Ini dari Mbak Fira gimana nih untuk Japfa? Oke, Japfa tuh ini volume juga ya? Udah oke sih. Pakan ternak, karena kan biasanya Japfa ya Mas ya, saham-saham perayaman dan persehubungan dengan dunia perunggasan dan perciken-cikenan ya. Dan perciken-cikenan. Nah, itu biasanya kan
momentum untuk bulan Ramadan kan meningkat ya Mas ya. Permintaan ayam, harga ayam juga naik ya kan. Nah, harga ayam naik, kemudian produksi permintaan ayam juga naik. Nah, biasanya kan produksi pakan ternaknya bakal ikut naik pula ya, biasanya seperti itu. Jadi korelasinya seperti itu sih untuk Java. Nah, kalau kita lihat luar biasa itu volumenya dalam 2 minggu ya, dalam 2 pekan. Itu dia dalam 2 pekan tuh luar biasa volumenya. Dari dia yang lowest price, dari yang downtrend lama itu di tanggal 24 Januari itu ke nggak salah posisinya di 1055 ya. Nah, itu dia langsung reversal tuh, terus si MA5 yang di tanggal berapa ini? Di 21 Februari tuh MA5 motong si MA20 ya. Nah, kemudian ini kita di hari kemarin, hari ini kayaknya nih. Jadi kemarin juga MA20 motong MA60 nih, jadi golden cross banget ya. Ini kok kita lihat ya, dia masih bakal melanjutkan penguatan Mas. Jadi seiring dengan sudah masuk bulan keberapa? Hari keberapa ini? Hari kedua bulan puasa ya. Nah, ini hari biasanya hari kedua. Biasanya kayak Cepin Java gini dia masih bakal naik Mas. Seperti itu. Jadi volume permintaan, karena ini kan yang sehari-hari dipakai untuk ini ya, dipakai untuk masyarakat ya, jadi dipakai konsumsi pakan ternak kan selalu dipakai ya untuk pagi bulan Ramadan gini ya. Jadi dia seperti sih bakal rally terus sih Mas. Kalau misalnya mau masuk sih nggak apa-apa sih, kalau misalnya Sobat Adis mau masuk Java-nya mungkin bisa antri di MA5 mungkin bisa ada di harga 1.200 nih Mas. Karena ini kok kita lihat sih masih melanjutkan penguatan sih untuk rally. Tapi antri dulu ya kalau masuk ya, jangan langsung nabrak di 1.250 ya. Pas yang kemarin 1.250 ya. Cost tadi di harga berapa tuh? Sebentar. Close-nya tadi di harga 1.200. Nah, mungkin bisa antri di 1.150 atau di 1.180. Itu sih Mas untuk Java. Jadi untuk saham yang dipegang di bulan Ramadan sih bagus banget sih kok Java. Seperti itu. Cepin juga lumayan. Baik. Oke ya, tadi ya saham-sahamnya ya luar biasa nih. Cepin juga Java. Cepin juga naik. Betul ya, paket ya. Mereka ya. Salah satu aja kali ya Mbak ya, kalau dari mereka ya. Satu paket. Tadi juga Cepin nggak salah di 8 Maret juga high price. Itu dia sudah sempat ke 5.225. Tapi harganya sih masih murah Java, dapatnya lebih banyak ya lotnya nanti ya beli sahamnya ya kan. Kalau Cepin 500.000 bisa belinya ya kan. Kalau Java cukup 170.000 saja. 120.000 saja. Tapi kalau buat Mbak Fira sama-sama murah lah berdua itu. Amin ya Allah, didoakan Mas Randi. Masih murah lah ya. Saya coba beli bis lagi Mas, nanti gambling dulu. Rasa ketinggalan. Oke, itu mungkin ya terkait dengan review kita pada hari ini. So far kalau misalnya kita boleh simpulkan terkait dengan kondisi market, teman-teman nggak ada yang perlu worry ya, karena ada beberapa sentimen yang cukup baik. Salah satunya juga akan ada pembagian dividen dari kalau saya boleh bilang itu ya banking ini ya, 3 dari 4 top bank kita ya, ditambah 1 BBTN. Itu sentimen yang cukup baik. Terus juga tadi akan ada potensi ya semester 1 yaitu penurunan suku bunga oleh The Fed, di mana ini memicu gairahnya dari teman-teman investor ya. Dan untuk domestik tidak ada masalah teman-teman, nggak perlu worry ya. Cuma memang yang belum clear pemilu, dan itu kita sama-sama masih tahu lah ya. Kalau nanti semuanya udah clear, udah fix, udah aman aja ya Mbak ya. Kalau tidak ada anarkis dan sebagainya. Anarkis seperti itu. Oke, baik Mbak Fira, penutup deh, boleh di reminder lagi mungkin untuk teman-teman, mungkin ada yang baru gabung, ada yang ketinggalan, tidak ada yang tadi pembahasannya kurang lengkap. Saham yang boleh dimasukkan ke dalam daftar watchlist ini apa aja sih Mbak kira-kira untuk teman-teman nih, untuk menemani apa namanya ngabuburit bulan ngabuburit teman-teman. Oke teman-teman, tadi mungkin yang udah join tahu ya, saya spin lagi ya. Jadi yang pertama itu BRIS. Untuk BRIS bisa Henry masukin harga. Karena saya sudah jual.
Oke. Oke. Untuk bus itu bisa entry di harga 2.600 ya, target price-nya dia tadi sudah kena ya, ada sisanya di 2850, ternyata hari ini sudah tembus, berarti nanti masih bisa melanjutkan penguatan lagi ke angka 3.000. Tapi kalau misalnya untuk stop loss-nya, teman-teman bisa pasang stop loss-nya di harga 2.500 ya. Seperti itu. Untuk chart-nya dia bullish continuation itu untuk base. Kemudian tapi untuk jangka panjang, kalau jangka panjang nggak apa-apa lah, keep aja. Kan jemaah haji kan semakin banyak tiap tahun ya, jadi is okay lah untuk beli ini ya. Masih murah juga, beli satu lot masih 280.000, belum semahal BCA ya kan. Oke, kemudian yang kedua MDKA bisa entry di harga 2.300. Target price-nya dia bisa ke 2.500, bisa ke 2.700. Ini tadi stop loss-nya, tapi jangan lupa ya pasang stop loss di 2.200. Nah, posisi chartnya dia tuh falling wedge, jadi misalnya dalam artiannya tuh ada gerbang menuju bullish ya, jadi bisa untuk mendapatkan cuan. Seperti itu tuh MDK akan baru lagi happening ya soalnya ya untuk pertambangan komoditas batu bara. Kemudian untuk yang ketiga itu Astra tuh masih on support ya. Biasanya kan kalau misalnya kan biasanya kalau mau ini ya, mau lebaran, orang-orang pada pamer ya Mas ya, itu pada pamer mobil baru misalnya buat mudik. Jadi kita bisa masukkan Astra ke dalam masih oke ya Mbak ya, harga sekarang masih oke ya, masih on support juga, masih murah lah dia ya, 500.000 lah meskipun isu yang Daihatsu kemarin masih oke ya, meskipun dia masih bisa masih oke ya. Tapi cuma untuk sampai ini aja sih Mas, apa namanya bulan-bulan Ramadan ini aja sih Mas, kayak gitu. Jadi mungkin untuk trade ya perdagangan 30 hari ya, itu bisa entry di harga 5.100. Target price-nya tuh masih bisa ke 5.500, lumayan lah, masih bisa ngambil dikit. Ya, 7-8% lah ya. 48. Kalau misalnya tadi kok kayak kata Mas Randi itu, misalnya yang keempat nih nambah deh, mau MDK, mau Java atau mau Cepin. Kalau yang murah Java, kalau yang mahal Cepin. Itu juga bakal bisa untuk trend itu bagus banget. Jadi per unggas-unggasan itu bakal menjadi saham yang bisa dijadikan watchlist di bulan Ramadan. Seperti itu sih Mas Randi. List MDKA, Astra, Cepin, dan Java. Itu aja mungkin buat sobat ADX semuanya. Siap, Mbak Fira. Siap. Halo. Ya, baik. Thank you Mbak Fira buat insight-nya. Jadi tadi ya saham-saham yang teman-teman masukkan ke dalam daftar watchlist. Ada 4 tadi, ada BRIS, terus yang kedua teman-teman bisa ngecek MDKA tadi ya. Terus ada juga JPFA atau Cepin tadi yang bisa teman-teman masukkan ke dalam daftar watchlist-nya. Tapi tentu saja ya itu semua disclaimer on, artinya tidak ada paksaan dari saya, dari Mbak Fira, teman-teman wajib beli atau jual. Kalau teman-teman tertarik silahkan, tapi dilengkapi dengan analisisnya kembali gitu ya, karena setiap keputusan jual dan beli ada di tangan teman-teman pelaku investor ya. It's your money, it's your responsibility. Oke, sekali lagi thank you Mbak Fira buat insight-nya sore ini, saya yakin sangat bermanfaat banget. Hari ini udah langsung hijau menyambut Mbak Fira ya, karena mereka tahu Selasa sudah ini udah digeser ke Mbak Fira. Putih saya Fitri. Iya, kembali ke Fitri ya. Kalau kemarin sempat turun, sekarang kembali ke Fitri ya, kembali hijau royo-royo ya SG-nya. Iya. Langsung 74 ya Mas ya, 74 ya seperti kata saya kemarin dulu Mas ya kan. Ketawa yang enak banget, suka banget ketawa, mohon maaf. Oke, sekali lagi thank you Mbak Fira. Sampai ketemu lagi di market review berikutnya, dan thank you buat teman-teman juga yang sudah stay tune. Jangan lupa saksikan terus market review hanya di IDX Carlton setiap sore, karena selain bulan puasa ya, kita nanti bakal mulainya kurang lebih sekitar jam 3:30 sore ya teman-teman, sampai jam 4.30. Terima kasih semuanya, selamat menjalankan aktivitas, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga puasanya lancar dan semoga semua amal ibadah yang diterima oleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Thank you Mbak Fira. See you next time. Bye bye. Terima kasih Mas Randy.